Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan Ahmed Parley di Arios 80, di mana Ahmed Arios 80 ini memberikan prediksi parlay buat nanti malam, guys. Tapi sebelumnya gue akan bahas pertandingan semalam, di mana ada 4 dari Liga Euro 2000-2001, dan di sini di prediksi Miss Parley ada 5 ya, diantaranya ada Copa America, Brazil Serie A, Finlandia, Vakas Liga, dengan USA Major, dengan AFC Cup. Baik guys, di sini kalian yang baru menemukan channel gua, silahkan kalian bisa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Bila perlu kalian share sebanyak-banyaknya. Dan kali ini prediksi yang gua berikan kalian mudah-mudahan JP dan gacor, guys. Sekali lagi, ini sebuah analisa, ini sebuah prediksi dan boleh kalian ikutin, boleh juga tidak. Kalaupun tidak suka, kalian buang jauh-jauh, guys. Baik guys, di sini yang baru mau main di prediksi parlay, kalau mau tembus, mau JP, silakan main di Liga 188. Nanti admin dan customer service akan bantu kalian untuk bisa masuk, dan kalian bisa masuk di kolom chat untuk bisa bertanya-tanya bersama customer service. Baik guys, di sini juga Liga 188 juga dengan bid draw minimal 25.000, dan di sini juga kalian pasti akan dibayar berapapun menangnya untuk kalian. Baik guys, tidak lama-lama lagi gua akan membahas prediksi buat nanti malam guys ya. Buat hari ini kita rewind dulu, kita bahas dulu, baru nanti diprediksi tanggal 23, 24, 24 dan 25 untuk nanti malam guys. Baik, langsung saja guys kita ke prediksi yang semalam dari tanggal 23, 24 ya guys. Check it out. Baik guys, di semalam itu di pertandingan di mana Spanyol melawan Slovakia, skornya itu 5-0 guys, diunggulkan Spanyol. Di sini di pertandingan Slovakia melawan Spanyol ada di menit pertama ada Dubravka ya, gol bunuh diri di menit 30 babak pertama. Baik guys, di sini kita lihat di Alvaro Morata juga gagal dalam memberikan gol di menit 12 babak pertama, dan menit 12 ini ada Odrek Duda dari pemain Slovakia kena kartu kuning guys, dan Martin Dubravka gol bunuh diri yang di menit 30 dari pemain Slovakia, hingga skor diduduki 1-0 buat Spanyol guys. Sergio dari pemain Spanyol di menit 40 mengalami kartu kuning, dan di 45 tambahan di sini ada terjadi gol dari pemain Spanyol oleh Aymeric Laporte, di mana umpan matang oleh Gerard Moreno di menit 45 tambahan 3 menit, hingga skor 2-0 bagi Spanyol guys. Baik, kita lanjut ke babak kedua. Di babak kedua ini di menit 56 Pablo Sarabia memberikan gol bagi pemain Spanyol ya oleh Jordi Alba di menit 56 hingga skor 3-0, dan Jordi Alba mengalami kartu kuning di menit 60, dan Ferran Torres di menit 67 memberikan gol lagi buat Spanyol dari umpan matang Pablo Sarabia di menit 67, skornya 4-0 di menit 67 ini. Baik, ada gol bunuh diri lagi di babak kedua menit 71, yaitu dari pemain Slovakia oleh Jura Kuceka ya. Di sini di menit 71 hingga skor dari Spanyol itu 5-0. Baik, di sini juga di menit 90 tambahan
dari pemain Slovakia, Milan Skriniar mendapatkan kartu kuning di 90 tambah 4 menit. Baik, rata penguasaan bola kemarin dikuasai oleh Spanyol, guys. Hampir 66%, sedangkan di Slovakia 34%. Dan skornya terjadi unggul sampai babak 2 berakhir 5-0 bagi Spanyol. Kita lanjut di pertandingan Euro 2020-2021 antara di sini ada di grup E ya, Swedia Polandia skornya 3-2, guys. Dimana menit babak pertama ini, menit kedua Emil Forsberg memberikan gol 1-0 bagi Swedia, dan menit 10 babak pertama Marcus Danielsson mengalami kartu kuning di menit 10 di babak pertama. Di menit 45 babak pertama ini tidak ada terjadi gol lagi kecuali bagi Swedia 1-0, guys. Tapi di babak kedua di sini Swedia memberikan gol lagi oleh umpan matang Dejan Kulusevski oleh tendangan Emil Forsberg di Swedia, hingga skor di sini 2-0 bagi Swedia di menit 59. Baik, kita lanjut lagi. Di sini ada dari Geresgrok dari pemain Polandia mengalami kartu kuning di menit 74. Dari pemain Polandia ada lagi di menit 83 babak kedua ini Kamil Glik kena kartu kuning. Dan di sini Robert Lewandowski memberikan gol di mana umpan matang oleh Frankowski hingga skor itu 2-2, guys, bagi Polandia. Dan Viktor Karlsson dari pemain Swedia memberikan gol di 90 tambahan lewat umpan matang Dejan. Viktor Karlsson ini memberikan gol sehingga skor di Swedia 3-2. Makanya semalam itu, guys, Swedia lebih unggul. Dan kalau kita lihat di sini penguasaan bola, penguasaan rata-rata dikuasai oleh pemain Polandia 67%, sedangkan Swedia 33%. Tapi, guys, di sini terjadi gol di 90 tambahan oleh Viktor Karlsson di mana Swedia menang 3-2 melawan Polandia. Nah, guys, di antara Spanyol dan Swedia, Polandia sama-sama grup E ini, kita main handicap untuk Spanyol lawan Slovakia itu 1/3/4, over under 1/3/4, pool 1/3/4 ya maksudnya. Di over under kita megangnya Spanyol. Buat tadi malam itu kita JP karena kita main di overnya. Pool 3/1/4, handicapnya 1/3/4 Spanyol lawan Slovakia. Untuk di grup E sama-sama jam 12.00 Swedia Polandia, kita megang Swedia. Kita juga JP di sini, guys. Skornya 3-2 di main handicap per 1/4, over under pool 2/4 bola. Baik, di pertandingan ketiga ada Jerman melawan Hungaria maksudnya ya. Kita sama-sama ke sana, guys. Kita lihat Jerman Hungaria skornya imbang, guys, 2-2. Di mana babak pertama itu Adam Szalai memberikan umpan matang dari Hungaria. Umpan matang Lorolan Szalai ya. Hingga skor di sini di menit 11 ini 1-0 buat Hungaria. Andre Botka di menit 28 mengalami kartu kuning. Dan di sini juga menit 29 dari pemain Jerman Ilkay Gundogan di menit 29 mengalami kartu kuning dari pemain Jerman. Hingga berakhir di babak pertama 45 lewat 20 menit di tambahan ini tidak terjadi gol. Tapi di babak kedua terjadi kartu kuning dan gol juga di sini, guys. Menit 61 dari pemain Jerman Leroy Sané mengalami kartu kuning di menit 61. Dan di pemain bagi Hungaria Adam Szalai
mendapat kartu kuning di menit 64, dan di Attila Viola dari pemain Hungaria juga di menit 66 kena kartu kuning. Dan di menit 66 Kai Havertz memberikan gol 1-1 mengimbangi pemain dari Hungaria. Di menit 66 gol lewat umpan matang Mats Hummels. Dan di menit 68 skor 1-1 ini diimbangi lagi, dimenangkan oleh pemain dari Hungaria Andras Saklaver di menit 68 oleh umpan matang Adam Salai. Skornya jadi 1-2 dimenangkan oleh Hungaria. Tapi di menit berikutnya di menit 84 Leon Goretzka dari pemain Jerman memberikan gol sehingga skor imbang 2-2 di menit 84 di babak kedua ini Leon Goretzka memberikan gol. Berakhirlah di babak 90 tambahan 4 menit. Penguasaan bola lebih dipegang oleh Jerman dan bagi Hungaria 25%. Dan tadi malam skornya imbang guys 2-2. Dan kita lihat juga pertandingan berikutnya. Portugal ketemu Prancis di grup F, dan sama-sama di grup F. Prancis juga di grup F dengan Portugal di grup F juga. Skornya juga sama guys, di sini 2-2. Di mana babak pertama dari pemain dua tim ini Portugal dan Prancis. Babak pertama menit ke-27 Hugo Lloris dari pemain Prancis mendapatkan kartu kuning, dan Cristiano Ronaldo lewat tendangan penalti 1-0 bagi Portugal di menit 31, dan Prancis Lucas Hernandez di menit 36 memberikan mendapatkan kartu kuning, dan Antonio Griezmann mendapatkan kartu kuning juga di menit 40. Dan 45 tambahan 3 menit tidak ada terjadi gol lagi. Oh, ternyata ada. Karim Benzema lewat tendangan penalti hingga skor 1-1 guys. Di 45 tambahan 2 menit hingga skor dimenangkan oleh Prancis, dan skornya imbang guys di babak pertama ini dari pemain Portugal dan Prancis 1-1. Dan di menit 47 Karim Benzema memberikan gol lagi lewat umpan matang Paul Pogba. Di menit 47 ini skornya dimenangkan oleh Prancis, dan di menit 60 Cristiano Ronaldo lewat tendangan penalti yang kedua kalinya memberikan kemenangan juga hingga skor imbang jadi 2-2. Dan di babak kedua ini ada Presnel Kimpembe ini babak 3 kena kartu kuning guys. Baik, penguasaan bola semalam hampir imbang Prancis lawan Portugal. Di Prancis 52% untuk penguasaan bolanya, sedangkan Portugal 48%. Oke guys, itu saja dari pertandingan Euro 2021, di mana kita main handicap juga di sini per 3/4 bagi Prancis. Kita win karena skornya imbang, dari over undernya 1/3/4. Dan buat Jerman dan Hungaria juga handicap per 2, over under 3/4 bola buat Jerman. Imbang juga skornya 2-2, sama dengan Prancis dan Portugal di grup F ini. Baik guys, buat kalian JP dan Gacor selamat, dan semoga kalian menang lagi nanti malam di pertandingan prediksi Miss Malaya Bet Arios 80. Baik guys, di sini kita akan langsung bahas lagi pertandingan La Liga prediksi Miss Marley-nya, di mana Copa America jamnya jam 5 dini hari tanggal 24, masuk tanggal 24 Ekuador ketemu Peru. Skornya di sini juga 2-2 guys. Di mana pertandingan Euro 2-2 antara Jerman dan Hungaria, Prancis ketemu Portugal 2-2, sini Ekuador Peru 2-2 juga guys. Oke, kita lihat di sini. Babak pertama ada Renato Tapia gol bunuh diri 1-0 bagi pemain Peru, mengalami gol bunuh diri ya guys di sini.
Dan di menit 45 tambah 3 menit, Eduardo Preciado lewat umpan matang Damian Diaz. Edward memberikan gol hingga skor di sini bagi pemain Ekuador 2-0 guys. Satu bunuh diri, satu lagi gol, benar-benar gol ini guys. Baik, di babak kedua ini umpan matang oleh Christian Cueva, Gianluca Lapadula dari pemain Peru memberikan gol di menit 49 hingga skor 2-1. Dan Andre Carrillo lewat umpan matang Gianluca Lapadula memberikan gol juga hingga skor 2-2 di menit ke-54. Dan di 57 Piero Hincapié dari pemain Ekuador mendapat kartu kuning di babak kedua ini, dan Christian Ramos dari pemain Peru mendapatkan kartu kuning di menit 88. Baik, itu saja di pertandingan di Peru melawan Ekuador di Copa America di Misparley tadi malam guys. Baik, penguasaan bola di sini 58% buat Ekuador dan Peru 42%. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya guys. Di sini ada Brazil Serie A, di mana kita main itu jam 6 dini subuh ya, dari pagi. Flamengo ketemu Fortaleza. Fortaleza dengan Flamengo main jam 6 di tanggal 24 ini di Brazil Serie A. Oke guys, kita sama-sama aja langsung ke sana. Untuk Brazil Serie A ini di Flamengo dengan Fortaleza semalam itu skornya 2-1 guys. Ya, dimana di menit pertama, babak pertama Bruno Henrique memberikan gol 1-0 di menit 21 babak pertama, dan menit 43 umpan matang oleh Pedro, Bruno Henrique memberikan gol lagi hingga 2-0 bagi Flamengo. Baik, di babak kedua ini ada David, umpan matang dari Ederson di pemain Fortaleza, dan di sini Joao Giamos mendapatkan kartu kuning dari pemain Flamengo, dan David dari Fortaleza mendapatkan kartu kuning di menit 81. Dan di menit ke 90 tambah 2 menit tidak terjadi perkembangan lagi hingga skor di sini dimenangkan Flamengo 2-1. Baik dong handicapnya. Handicap di Copa America di Ekuador kita handicap plus perempat, over-under di sini 2 ya. Dan kita winnya di Ekuador, di sini menang. Dan draw terjadi draw Copa America di Brazil Serie A, handicapnya per 1, over under 23/4, kita memegang Flamengo. Baik, kita lanjut di pertandingan ketiga di Finlandia Veikkausliiga. Di Finlandia di Veikkausliiga ini pertandingan semalam antara Hypas Tampere melawan Inter Turku. Baik guys, kita sama-sama ke sana, kita lihat Hypas Tampere dengan Inter Turku. Skornya 2-1 dimenangkan Hypas Tampere. Kita main handicap itu di Spurs 1/4, over under 2/4. Winnya kita megang Inter Turku. Ternyata yang menang Hypas Tampere ya. Baik, skor 2-1 ini siapa saja kah? Di babak pertama menit 8 itu bergantian pemain oleh pemain Inter Turku. Dan Inter Turku di menit 32 memberikan gol atau umpan matang Matias Ojala, tendangan Benjamin Kalman. Baik, di menit 45 tambahan 1 menit umpan matang oleh Eetu Virtanen di Yves tendangan Hernan Luna. Skornya jadi imbang antara Yves dan Inter Turku di babak pertama 1-1 guys. Baik, di babak kedua di menit 54 Rian Mahuta
dari pemain Inter Turku kena kartu kuning bagi Rian Mahuta. Sedangkan di Yves Sempre ini ada gol lagi bagi Yves Sempre oleh pematang Temu Janti oleh tendangan Taha Ocelik ya guys, di menit 72. Baik, di sini ada kartu kuning bagi pemain Yves Sempre yaitu Roger Teres di menit 83 dan menit 87 Jasper Yarjas dari pemain Inter Turku mendapatkan kartu kuning juga, dan Michael Almen dari pemain Yves Sempre di 90 tambahan mengalami kartu kuning oleh Michael Almen. Skor saat tadi malam itu 2-1. Kita bermain di handicap per seperempat, over under 2/4. Kita megang Inter Turku, ternyata menang Yves Sempre 2-1 guys. Penguasaan bola semalam 50-50 dari kedua tim antara Yves Sempre melawan Inter Turku. Baik, kita lanjut ke pertandingan USA Major League Soccer ya, New York City melawan Atlanta United. Mari kita sama-sama ke sana, kita lihat guys. Di New York City atau NYCFC dengan Atlanta United semalam itu gol oleh pemain daripada New York City yaitu Ismail Tajuri Sahardi lewat pertengahan umpan matang Valentin Castellanos. Baik, di sini ada 3 kartu kuning bagi pemain Atlanta United yaitu Santiago Sosa di menit 12 babak pertama, dan dari menit 45 juga babak pertama ada Esquiel Barco di menit 45 dan Eric Lopez dari pemain dari Atlanta menit 55 mendapatkan kartu kuning. Dan sampai terjadinya pergantian waktu di sini satu terjadi gol yaitu Ismail Tajori itu dari menit 69, dan rata-rata penguasaan bola dipegang oleh pemain Atlanta United, tapi yang menang adalah New York City. Skornya 1-0. Winnya kita menang, New York City kita pegang itu, handicapnya 3/4, over under pur 1/4. Saya ulangi, over under pur 1/4. Winnya itu kita megang New York. Baik, di pertandingan kelima dan ada pertandingan AFC Cup Taiwan Steel melawan Atletik 220, di mana di sini handicapnya kita main 1 dan over undernya kita main 3,5 bola. Baik, itu saja pertandingannya tadi malam di 4 pertandingan, dan nanti malam ini di Polisi Misparley Abed ada Uruguay di Copa America 2021, ada Norway Challenge, ada Finland Fakos Liga, ada Brazil Serie A dan Brazil Serie B. Baik guys, kita usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, Uruguay lawan Bolivia ini nanti malam jam 4 dini hari atau jam 5 di tanggal 25 berarti. Main di lapangan di Arena Pantanal Juaíba di daerah Brazil ya guys. Baik, Uruguay di sini belum pernah menang ya, baru 2 kali kalah, 3 kali seri, belum pernah menang. Sedangkan di Bolivia ini 1 kali menang, 3 kali kalah, 1 kali draw. Baik, untuk Uruguay itu ada di posisi 4 dengan poin 1, dan Bolivia ini ada di posisi 5 dengan poin masih kosong. Bolivia mencetak gol dalam 4 laga kandang terakhir mereka. Bolivia memiliki rata-rata
0,67 gol dalam 3 laga terakhir mereka, dan Uruguay memiliki rata-rata 0,33. Uruguay belum sekalipun menangkan laga dalam 5 kesempatan ini. Baik, untuk susunan pemain nanti malam itu, formasi di lapangan Bolivia formasi 4-4-2, dan di sini Uruguay pakai 4-4-2 juga. Dan dari Uruguay di sini ada Ribera cedera hamstring, Ibanez masih ditangguhkan karena tidak bisa bermain. Untuk tabel tadi udah kita lihat, dan head to headnya di Oktober 2017 antara Uruguay dengan Bolivia itu 4-2 terakhir ketemu ya. Nanti malam kita main di handicap pur 1,5, over under 3, kita winnya Uruguay. Persentase yang gue berikan bagi Uruguay 57%, drawnya 24%, Bolivia 19%. Jadi antara Bolivia dengan Uruguay, Bolivia ini lebih kecil ya, bahkan drawnya itu lebih besar 24%. Baik, kita di handicap setengah per 1,5, over undernya 3, di winnya Uruguay. Baik, pertandingan lanjut di pertandingan 2 Norway Alseren. Di Serie A, berhasil Serie A dulu. Amerika Mineiro atau Amerika MG ketemu Juventude. Main jam 2 atau jam 3 dini hari. Di mana Amerika Mineiro ini 42%, drawnya 35%. Juventude ini ada 23%. Baik, untuk bermain di stadion di Belo Horizonte di Brazil juga guys. Baik, untuk pertandingan Juventude ini ada di posisi 14 dengan poin 5, dan posisi 19 American Mineiro dengan poinnya 1. Baik, Juventude baru sekali menang, 2 kali kalah, 2 kali draw, sedangkan Amerika baru draw 2 kali, 3 kali itu kalah. Satu hal yang buruk buat Amerika MG, dan posisinya pun ada di bawah ini guys ya, untuk di Serie A-nya. Baik, kita di sini mau lihat head to headnya. Head to headnya di 2020 bulan Agustus tanggal 18, Juventude sebagai tuan rumah, skornya 0-0 melawan Amerika, dan Amerika sebagai tuan rumah, Juventude sebagai tamu, skornya dimenangkan Amerika 2-1. Jadi kalau buat nanti malam kita main handicap di mana bang? Kalau gue lebih cenderung di sini lebih megang Juventude. Juventude ini walaupun presentasinya 23%, tapi gue bermain handicap pur 1/4 bola, over under tahan 2. Baik, untuk pertandingan Brazil Serie A itu saja yang bisa gue bahas. Kita lanjut di pertandingan Serie B, di mana Serie B ini ada Cruzeiro dengan Vasco da Gama. Kita sama-sama lihat di grup B. Main di Stadio Governador Magalhães Pinto di daerah Brazil. Kita lihat sama-sama di sini. Bagi Vasco da Gama ini pernah menang 2 kali, draw 2 kali, kalah 1 kali. Cruzeiro itu pernah menang 1 kali, draw 1 kali, kalah 3 kali. Buat Cruzeiro ini suatu hal yang buruk, tapi kita nggak tahu ya, namanya bola bulat dan tidak tahu pasti akan masuk ke tuan rumah atau ke tim tamu. Baik, untuk pertandingan nanti malam itu Vasco da Gama ada di posisi 10 dengan poin 7. Cruzeiro ini ada di posisi 17 dengan poin 4. Kalau kita lihat di head to headnya, Vasco da Gama sebagai tamu, Cruzeiro sebagai tuan rumah di September 2019.
dengan skor 1-0 dimenangkan Cruzeiro. Tapi di 2019 di bulan Desember, Cruzeiro sebagai tamu, Vasco da Gama membalas dengan skor 1-0. Baik, buat nanti malam di antara Brazil Serie B ini, Cruzeiro gue kasih presentasi 32%, drawnya 33%, Vasco da Gama 35%. Untuk handicapnya gue main di sini pur seperempat, over under 1.3/4. Gue megang Vasco da Gama ya, karena di sini Vasco da Gama hampir-hampir imbang dengan Cruzeiro, skornya 1-1, 1-1. Oke guys, untuk pertandingan nanti malam di Serie B jam 8 di tanggal 25, prediksi gue itu aja guys, atau mungkin skornya bisa 2-0 atau 2-1 guys nanti malam. Baik guys, kita lanjut ke pertandingan berikutnya. 3 yang sudah kita bahas tadi, dan tinggal 2 lagi, yaitu Norway Lecheren dengan Finland Liga. Mari kita lanjut ke sana. Di sini di mana Finlandia, HJK melawan FC KTP ya. Main jam 10.30 atau jam 22.30 waktu Indonesia Barat nanti malam di tanggal 24. Baik, HJK dengan KTP ini di Finlandia, di Liga Finlandia, Liga. KTP ini pernah menang 1 kali, kalahnya 4 kali. Sedangkan di HJK Elenski ya maksudnya, ini menangnya 5 kali telak, tidak ada serinya, tidak ada drawnya untuk 5 kali bermain di laganya. Baik guys, kalau kita lihat di sini di tabelnya nanti malam, HJK itu memang di urutan pertama dengan poin 25. FC KTP ini ada di urutan 11 dengan poin 4. Baik guys, kita mau main di mana? Kita lihat dulu head to headnya. 17 Februari 2018, HJK lawan FC KTP menang mutlak 5-1 guys buat HJK, dan HJK sebagai tuan rumah di sini. Di 4 Maret 2021, HJK sebagai tuan rumah juga, skornya 6-1 melawan FC KTP. Dan nanti malam di tanggal 24 ini bulan 6, HJK Helsinki ini 79%, gue kasih prediksi. Drawnya 16%, sedangkan FC KTP 5%. Baik, kita bermain di mana? Di handicap 21/4, over under 31/4. Kita jagokan winnya itu HJK Helsinki ya, untuk Finland Liga. Sekali lagi handicap 21/4, over under 31/4. Baik guys, di pertandingan terakhir Norway Lecheren di pertandingan tanggal 24 juga kalau nggak salah di sini, di mana ada Bodo Glimt dengan lawannya Molde. Main jam 11 malam juga, antara jam 12 jam 11 di Norwegia di babak 9. Jadi di mana di Bodo Glimt dengan Molde. Bodo Glimt ini kalau nggak salah di urutan pertama, bener kan? Di urutan pertama dengan poinnya 20 ya. Molde di urutan kedua dengan poin 20, sama-sama imbang sih untuk poinnya di laganya Lecheren ini ya, di Norwegia. Baik, kalau kita lihat dari sini, Bodo Glimt menang 3 kali, draw 1 kali, kalah 1 kali, dan di Molde kalah 1 kali, menang 1, draw 3 kali, draw 1 kali, menang 3 kali. Hampir-hampir sama imbang sih dengan Bodo Glimt dan Molde. Tapi ini guys ada di urutan pertama dan kedua. Baik, Bodo Glimt di 49% dan draw 29%.
Molde di 22%. Baik, kalau kita lihat pertandingan di sini hampir-hampir imbang buat nanti malam kalau presentasinya juga. Baik, gue main handicap di sini 0 karena gue takutnya draw, dan emang sih kayaknya draw nanti malam guys. Tapi gue nggak tahu skornya berapa. Gue megang di sini Molde buat timnya. Over under di per 3 dah. Kalian masang aja di per 3. Baik guys, itu saja pertandingan buat nanti malam di tanggal 24, 25. Karena nanti malam tidak ada pertandingan dari Euro. Jadi kita main di mix parlay, prediksi mix parlay seperti biasanya guys. Oke guys, itu saja dari AB 80. Jangan lupa klik channel gua, di like, subscribe, baru di share, hidupkan loncengnya guys. Di pertandingan ini guys, semoga kalian gacor dan JP. Buat yang bermain silakan kalian bermain di Liga 188. Oke guys, the best betting online buat Liga 188. Oke guys, itu saja. Kita ketemu lagi di pertandingan esok hari di waktu yang sama dan di prediksi Abid Arius Parley. Oke guys, salam bola, see you.